Agama merupakan keteraturan hidup manusia yang mengalami proses penyempurnaan. Karena sesuai dengan kebutuhan pada masanya. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang mengajarkan suhuf pada umatnya, atau ketuhanan dan ketauhidan. Kemudian mengalami penyempurnaan pada masa Nabi Daud, yaitu dengan kitab sucinya Zabur. Disempurnakan kembali pada masa Nabi Musa, yaitu dengan kitab sucinya Taurat. Kemudian pada masa Nabi Isa disempurnakan dengan kitab suci Injil. Kemudian pada masa Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan kitab sucinya Al-Quran. Dari kitab suci ke kitab suci merupakan sebuah penyempurnaan, bukan perbedaan. Apalagi penggolongan yang baik atau yang benar. Keseluruhan kitab suci adalah satu kesatuan, hanya mengalami perubahan penyempurnaan. Namun seluruh ajarannya ada berlaku sampai saat ini. Seperti halnya di Nusantara. Agama tertua, yaitu agama Hindu, mengajarkan tentang meditasi, mengajarkan tentang penyatuan diri dengan alam semesta, tentang kedamaian, tentang keharmonisasian hidup. Begitu pula dengan agama Buddha, mengajarkan meditasi, filsafat-filsafat, dan pendalaman diri. Kemudian agama Kristen mengajarkan tentang pengetahuan salib. Salib adalah sebuah simbol, yaitu ada yang namanya Yesus disalib. Sesungguhnya Yesus itu terkait dari perubahan bahasa. Asal mulanya adalah bahasa Ibrani, yaitu Yeshua atau Tuhan. Hanya mengalami beberapa perubahan dalam bahasa. Yang dimaksud adalah simbol di atas salib tersebut atau simbol di dalam salib tersebut adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Jadi, sesungguhnya simbol-simbol tersebutlah yang harus dipecahkan. Kemudian, agama Islam, yaitu dengan kitab suci Al-Quran, penyempurna dari kitab suci terdahulu. Apa yang disempurnakan? Penggabungan dari seluruh ajaran, yaitu meditasi, kedamaian, menyatukan diri dengan alam semesta, ilmu filsafat, dan ilmu tentang salib. Meditasi pada zaman dahulu sesuai dengan alam semesta yang masih asri, sesuai dengan lingkungan, masih bisa dilakukan dengan mudah, yaitu bermeditasi di tempat-tempat yang hening. Bermeditasi berlama-lama di tempat-tempat hening atau tempat-tempat tertentu tentunya tidak mudah dijalankan pada saat sekarang, pada di zaman yang serba sibuk, pada zaman yang serba memiliki banyak gangguan gelombang elektromagnetik. Maka PR bagi kita bagaimana menemukan kunci dari penyempurnaan seluruh ajaran agama tersebut. Dalam agama Islam diketahui tentang bagaimana hidup berdampingan, bagaimana hidup dengan damai. Itu diperoleh dari ajaran sebelumnya. Maka perbedaannya hanya sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Maka kesimpulannya, Al-Quran saat ini digunakan untuk manusia menyelaraskan energinya dengan alam semesta, atau disebut sebagai gelombang kemurnian. Bagaimana manusia menemukan tentang sistem meditasi yang tidak terganggu oleh jaringan-jaringan gelombang-gelombang atau residu-residu manusia, yaitu bermeditasi dengan Al-Quran. Jadi fungsi kedudukan Al-Quran pada saat ini adalah sebagai sarana untuk manusia bermeditasi, yaitu membaca Al-Quran di kedalaman diri seperti halnya ajaran sebelumnya, bermeditasi di alam semesta. Karena ketika kita melihat sebuah kitab suci, dari waktu ke waktu, ajarannya tetap memiliki kebaikan dari unsur-unsur kedalaman diri seseorang atau kedalaman diri Nabi. Hanya fungsinya yang kemungkinan kita sulit untuk menemukannya. Apakah ajaran sebelumnya lalu kita hempas begitu saja? Tentu saja tidak. Ajaran sebelumnya sangat baik mengajarkan tentang kebudi pekertian diri kita, tentang pendalaman diri, tentang penggalian diri. Nah, pada saat sekarang,
bagaimana kita yang di zaman serba sibuk ini mampu bermeditasi, yaitu gunakan Al-Quran sebagai sarana prasarana bermeditasi. Karena Al-Quran adalah sebagai blueprint alam semesta, cetak biru alam semesta. Dengan kata lain, gelombang murni di alam semesta berada di dalam Al-Quran tersebut. Inilah yang selama ini sulit untuk ditemukan. Maka, sudah saatnya kita mendalami ilmu tentang kedalaman diri, ilmu tentang penggalian diri. Agar bangsa kita segera bangkit bersatu padu dan memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, agama-agama di Nusantara hendaknya menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan bersatu padu untuk membangkitkan jati diri. Salam Rahayu.